Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gua Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Khusus pada season ketiga ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan yang diharapkan bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini didukung oleh Hamjinsku, Patrobasius, dan Walking Revival. Teman-teman bisa dapetin baju yang gue pakai ini di Instagram Walking Revival, serta celana yang gue pakai ini secara online juga di Instagram Denim It Up, dan sepatu yang gue pakai ini di Instagramnya patrobas.id. Teman-teman juga bisa dapatkan sepatu, celana, kaos, dan tas gratis dari Hamjinsku, patrobas.id, Walking Revival, dan juga Kala Clothing. Dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari clothing store Pijar TV, yaitu Kala Clothing, patrobas.id, Hamjinsku, dan Walking Revival. Di episode kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana menyikapi ajaran-ajaran yang sesat. Coba kita lihat. Bagaimana caranya membedakan ajaran yang benar dan yang sesat jika keduanya sama-sama menggunakan istilah-istilah Kristiani? Wah, ini menarik nih. Kita akan coba jawab ya. Yang pertama, ajaran yang sesat biasanya menggunakan atau menambahkan sumber otoritas baru yang disejajarkan atau bahkan dianggap lebih berotoritas dari Alkitab. Ya, padahal kita tahu ya di Ulangan 12 ayat 32 misalnya, segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Di kitab Wahyu pun juga ada peringatan yang sama, ya, untuk tidak menambahi atau mengurangi firman Tuhan, apalagi menambahkan otoritas yang dianggap sama seperti Alkitab atau bahkan melampaui itu. Jadi ajaran itu udah mulai sesat ketika ada yang jadi sumber otoritas yang lain selain Alkitab. Berikutnya, tafsiran Alkitabnya tuh subjektif, artinya berdasarkan dari pendiri pergerakannya atau pemimpinnya atau gembalanya, ya, dan semuanya harus berdasarkan dia tuh. Kalau nggak sesuai seperti tafsirannya dia, dianggapnya dianggapnya salah, dianggapnya nggak benar. Nah itu udah mulai sesat tuh ketika udah mulai mengarah ke satu pribadi tertentu yang semacam dianggap seperti Roh Kudus yang menjadi patokan dari tafsiran itu Alkitabiah atau enggak. Itu yang kedua tuh ciri-ciri ajaran sesat, bahwa tafsirannya dari Alkitabnya itu subjektif. Padahal di 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan seperti ini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi tafsiran yang subjektif dari Alkitab bisa jadi salah satu ciri dari bahwa ajaran ini tidak benar dan sesat. Ya, walaupun sekali lagi memakai istilah-istilah Kristiani, tapi tafsiran Alkitabnya itu subjektif, tidak sesuai dengan kebenaran Alkitabiah dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, yang berikutnya, ajaran ini udah mulai sesat, ya, walaupun pakai istilah Kristen, ketika mulai mendiskreditkan Yesus. Mendiskreditkan Yesus. Di 2 Korintus 11 ayat 4, diskreditkan tuh artinya mulai merendahkan atau mengabaikan atau menganggap tidak penting. Misalnya contoh pengorbanan Kristus misalnya. Dianggap kayak, ngapain, nggak perlulah, kita bisa kok hidup kudus. Ya, kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dalam tanda kutip seperti itu. Jadi Yesus dianggap sebagai juru selamat yang kurang diperlukan karena bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara misalnya makan makanan tertentu atau melakukan ibadah atau ritual tertentu. Dan ini mendiskreditkan Yesus. Ya, dan seperti ada semacam pengantara yang lain antara Tuhan dengan manusia. Padahal itu kan adalah benar-benar Kristus
satu-satunya pengantara antara manusia dengan Tuhan. Ya 2 Korintus 11 ayat 4. Rasul Paulus bilang gini kepada jemaat di Korintus. Ya, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah ini ajaran udah mulai sesat nih, udah mulai tidak benar ketika mulai ada mengajarkan atau memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu. Berikutnya ada roh yang lain, yang memberi kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau memberikan Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya ini kita bisa katakan ketika udah mulai mendiskreditkan Yesus, ini udah sesat. Gitu. Berikutnya kita akan mencoba kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana menyikapi ajaran-ajaran yang sesat. Coba kita lihat. Kenapa cukup banyak orang yang kayaknya sudah Kristen tapi malah tertarik untuk bergabung ke sekte sesat seperti misalnya Mormon atau Saksi Yehova? Ya, yang pertama, kenapa orang bisa tertarik gitu ya? Padahal udah Kristen nih kayaknya gitu ya, katanya Kristen tapi bisa tertarik bergabung ke sekte sesat karena yang pertama yang kita anggap paling problematik yaitu namanya kultus individu. Jadi ada satu individu yang dikagumi sedemikian rupa dan dewa-dewakan sampai di level tertentu, sampai dianggap, wah ini nih yang paling benar nih dia pendeta paling benar, yang lainnya sesat kan gitu. Dia ini yang paling rohani nih, dia yang paling deket nih sama Tuhan nih, yang lainnya jauh jaraknya kan gitu. Dan ini problematik, yang namanya kultus individu. Di Matius 23 ayat 8 sampai 10, kita akan lihat satu bagian yang mungkin ya jarang dibahas karena terdengar aneh atau berlawanan dengan yang biasa dilakukan. Di Matius 23 ayat 8-10, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Jadi jangan ada satu orang dianggap jadi kayak guru yang paling guru gitu ya, yang paling canggih, yang paling pintar, yang paling rohani. Karena cuma satu rabimu, cuma satu gurumu kata Yesus, ya. Dan kamu semua tuh saudara sebenarnya. Saudara seiman, jadi nggak ada yang superior. Ya saudara seiman, jadi nggak ada yang superior. Nggak ada yang diposisikan bahwa oh ini nih si rabi nih, ini dia si paling rohani nih, gitu ya. Dan berikutnya di ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di sorga. Nah ini menarik, kenapa? Karena umumnya kita kenal istilah misalnya bapak rohani misalnya. Yaitu kalau nggak hati-hati, nggak baca ayat ini, kita akan bertingkah kayak bapak rohani yang ketika udah berjasa dalam hidup anak rohani, ketika anak rohaninya sukses dan pelayan di tempat lain, kita menuntut, lu gian lagi baru lahir aja di sini lo diberkatin. Ya, gian dilatih musik di sini, pelayanan di tempat lain gitu. Gian udah bisa kerja nyari duit, kasih ke tempat lain. Jadi dia nggak bisa bedain bahwa dia tuh bukan bapak benerannya, tapi bapak rohani yang adalah sebesar-besarnya adalah fasilitator, ya, orang yang equip orang lain untuk jadi lebih hebat gitu loh. Nah ini ada sebuah peringatan yang unik. Ya hanya satu bapakmu, yaitu dia yang di sorga. Jadi jangan ada yang bertingkah kayak si paling bapak dari semuanya gitu loh. Dan semuanya harus hormat sama dia. Dan itu dia yang terjadi. Ya, karena ada yang dikultus individukan. Ya, ini yang bikin orang jadi suka tertarik. Karena ngidolain satu pendeta sampai di level tertentu. Yang benar-benar mengerikan. Dan ayat 10, peringatannya berlanjut. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ya, jadi kultus individu ini sangat bermasalah. Dan kita harus sungguh-sungguh menyikapi apa yang Yesus bilang di Matius 23 ayat 8-10 ini. Ya, biasanya orang tertarik masuk ke sekte sesat karena gitu ada yang diidolakan. Ya, sampai di level tertentu seperti Yesus gitu diidolakan, ya kayak ngefans, tapi sampai di level kayak wah dia nih ininya nih yang paling rohani, ini pendeta yang paling benar. Dan itu biasanya bikin orang ketarik masuk ke dalam sekte sesat tanpa dia sadari, karena terlalu ngefans dan mengutus individukan hamba Tuhan tertentu. Yang berikutnya biasanya orang ketarik masuk dalam sekte sesat karena yang kita kenal sebagai namanya aji mumpung. Ya, aji mumpung berarti ada sesuatu yang ditawarkan nih oleh ajaran-ajaran sesat ini, aliran sesat ini, sesuatu yang mungkin fasilitas yang nggak ditawarkan di yang ajaran-ajaran yang benar. Tapi ini kenyataannya banyak banget yang masuk kayak gitu. Di Yohanes 1 ayat 38, Tuhan Yesus sempat bilang kayak gini sama 2 orang murid Yohanes Pembaptis yang akhirnya mengikut Yesus. Jadi katakan seperti ini, kata Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang ketika mereka ikutin Yesus dari belakang nih. Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, ini yang Yesus katakan, apakah yang kamu cari? Dan jawaban mereka lucu, kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ya, jadi aji mumpung tuh, mereka pengen numpang tidur kali, nggak ngerti juga. Yang Yesus bilang, apa yang kamu cari? Ya, dan ini penting untuk kita renungkan sendiri sebenarnya, apa yang kita cari? Kalau yang kita cari bukan Yesus. Kalau Yesus tidak cukup, nanti ketika ada ajaran sesat yang menawarkan hal-hal yang lain, yang menggiurkan, yang bentuknya fasilitas yang lain-lain, kita akan dengan mudah keseret ke sana.
Ya apalagi sekali lagi bawa-bawa nama Tuhan dan ayat-ayat Alkitab. Nah ini kita mesti hati-hati dengan kecenderungan kita untuk punya mental aji mumpung ini, gitu loh, mencari fasilitas yang lain ketika ikut Tuhan, dan itu gampang banget disesatkan. Nah berikutnya, faktor berikutnya karena kita ini kita emang terlahir di keluarga yang orang tua kita ternyata anggota dari sekte sesat tersebut gitu. Jadi kita bingung mau keluar juga kayak, ya tapi gue dari kecil di sini, bonyok gue di sini, bokap nyokap gue di sini, orang tua gue di sini, mana enak kalau gue keluar dari apa kata mereka gitu loh. Jadi biasanya itu, ya karena ikut orang tua atau diajak sama teman misalnya, atau bahkan karena faktor asmara gitu loh. Pas deketin cewek gitu kan, pas lagi deket sama cowok, nggak taunya dia di ajaran sesat itu, dan kita nggak menyangka karena kita pikir, oh Bible study kok, belajar Alkitab kok, ada kebaktiannya kok, gitu. Dan itu ternyata sesat. Dan itu faktor-faktor yang biasanya menjadikan seorang yang udah Kristen, katanya Kristen, kayaknya Kristen ini bisa masuk di sekte sesat. Berikutnya kita akan lanjutin lagi, coba kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana cara menyikapi ajaran-ajaran yang sesat. Coba kita lihat. Apa saja tantangan terbesar untuk memenangkan mereka yang sudah terjebak di dalam ajaran sesat supaya bisa kembali ke kekristenan yang sejati? Wah, ini pertanyaan yang menarik nih. Yang paling sulit ya pertama adalah detox doktrin. Mengerti detox ya? Detox itu dilakukan ketika seorang itu udah keracunan atau apa, mesti didetox. Jadi yang bagus dimasukin secara perlahan sehingga yang jelek nih, yang buruknya, yang jahatnya ini semua menyingkir. Ya, aku sebut namanya detox doktrin. Di Lukas 5 ayat 37 dan 39 ini yang Tuhan Yesus katakan. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Jadi ayat 39, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Nah ini yang paling sulit nih. Yang paling sulit adalah detox doktrin itu, karena dia sangat terbiasa dengan itu dan mengira itu kebenaran. Jadi seperti hampir bisa dikatakan mulai dari awal. Ya, mulai dari awal. Dan kadang malah sejujurnya mending mulai dari awal buat orang yang sama sekali nggak tahu dibanding yang udah pernah kayaknya Kristen tapi sebenarnya alirannya sesat. Nah ini sekali lagi detox doktrin ini problematik, seperti harus mengganti kantong anggur yang lama dengan kantong anggur yang baru. Dan bahkan anggur yang baru pun itu pun kalau buat mereka yang udah terbiasa dengan ajaran yang sesat itu, dan mereka akan anggap anggur yang baru nih, apaan sih itu, mendingan anggur yang tua itu lebih baik. Dan ini sekali lagi yang paling problematik, paling tricky, yang paling menantang adalah untuk detox doktrin. Ya, berikutnya yang kedua adalah memfasilitasi fasilitas yang udah diberikan oleh sekte-sekte sesat tersebut gitu loh. Ya misalnya orang ini udah di situ tuh dicariin kerja gitu ya, udah kerja sama bos yang juga anggota dari sekte sesat tersebut misalnya. Wah itu rumit tuh, ketika kita menangin dia, kita harus ya cariin kerjaan baru lah. Nggak mungkin dia masih kerja di situ, bosnya pasti akan kayak sedikit banyak toxic gitu loh, karena udah tahu nih orang nih udah mulai disesatkan oleh yang benar kan gitu istilahnya gitu ya. Wow, gue mulai diambil nih pengikut gue gitu. Nah ini yang cukup tricky gitu loh. Ya misalnya contoh deh gini, pelayanan kita yang sederhana, misalnya kita melayani para pelacur gitu yang di pinggir rel misalnya. Ya kita tawarin gitu loh untuk bertobat, ikut Yesus gitu. Tapi mereka kan bertanya, kita disediain apa, kerjaan apa, kita udah biasa nyari duit dengan cara demikian gitu loh. Nah ini yang paling tricky nih. Ya kedua setelah detox doktrin adalah kita mesti memfasilitasi fasilitas yang mereka biasa dapatkan dari sekte sesat itu. Atau berikutnya yang kita sebut, kita harus bisa menjadi ekosistem yang baru buat dia. Ya karena seluruh kehidupannya, ya life supportnya itu udah sangat connected sama sekte sesat ini. Ya di Lukas 18 ayat 29 sampai 30 ini yang Tuhan Yesus katakan berkaitan dengan upah mengikut dia. Ya, jadi ketika kita nawarin orang untuk balik lagi kepada kekristenan atau bahkan ikut Yesus, ya kita harus menyadari tugas kita, salah satunya, ya tugas sebagai orang percaya, sebagai keluarga rohani, kita harus jadi semacam ekosistem yang baru buat dia. Ayatnya bilang gini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah ini salah satu yang juga rumit buat kita. Ya ketika kita berusaha menangkan kembali orang itu dari ajaran sesat kepada kekristenan yang sejati, kita harus siap untuk menjadi ekosistem yang baru bagi dia. Ya, jadi ekosistem yang baru bagi dia dan jadi keluarga yang baru buat dia. Ya jadi benar-benar majikan yang baru. Kalau kita punya perusahaan, kita mesti masukin dia perusahaan kita. Dan ini yang tricky.
Ya, dan kita jarang siap untuk ini. Kita siap untuk bagi pengajaran, tapi ketika dia udah percaya, kita sulit untuk memenuhi kehidupannya. Dan ini jadi PR kita bersama yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang, ya bahwa barang siapa kehilangan segala sesuatu karena dia, ya akan menerima kembali ketika dia percaya sama Yesus dan punya keluarga rohani yang sungguh-sungguh Kristen. Take satu. Kak, itu Patrobas lagi. Custom memang itu? Yoi, Patrobas tapi bukan custom, walaupun mereka bisa custom ya. Ini yang paling baru nih. Jadi namanya glare. Glare tuh artinya kalau misalnya naik sepeda malam-malam nih, ya kan, bisa mantulin cahaya dia. Jadi kayak apa namanya, Scotch light gitu, Scotch light. Jadi walaupun mereka bisa custom sih, jadi warnanya bisa dipesan. Jadi bisa mampir ke website untuk custom warna. Dan tapi untuk produk ini bisa didapetin di semua e-commerce-nya patrobas.id. Infonya bisa mampir Instagram mereka di patrobas.id. Oh, kalau mau custom kemana tuh Kak? Ke website. Website-nya Patrobas ya. Oke, kalau mau beli berarti di e-commerce udah ada ya? Betul. Oke, siap. Siap. Iya, Gas. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh teman-teman non-Kristen dan yang diharapkan bisa membantu teman-teman Kristen memberikan penjelasan ketika mereka menerima pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season ketiga. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.